Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, di sini Ibu bernama Anissa Wahyuni akan menyajikan video pembelajaran yang materinya tentang kurban dan akikah, yang mana ini masuk pada mata pelajaran fikih untuk kita semua ya. Selamat ditonton. Untuk materi kurban dan akikah ini, tentu saja kita harus tahu yang mana kurban dan yang mana akikah. Yang pertama dari kurban, pengertiannya yaitu kurban adalah menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah dan hari tasyrik atau 11 sampai 13 Zulhijjah sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, pelaksanaan kurban ini hukumnya yaitu sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Poin kedua untuk dalil tentang kurban yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan yang artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, pada Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3 ini, di sana menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk sholat dan berkurban sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, jenis-jenis hewan yang akan dikurbankan. Nah, jenis hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban itu diantaranya ada unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Nah, adapun ketentuan hewan-hewan yang tersebut tadi, yaitu yang pertama, dia harus sehat atau tidak menimbulkan bahaya saat nanti kita mengonsumsinya. Nah, yang kedua yaitu organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, serta telinganya tidak cacat dan tidak sakit, serta tidak kurus kering. Yang ketiga yaitu telah cukup umur, atau di mana di sini ketentuannya tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Nah, ketentuan untuk unta umurnya yaitu 5 tahun atau lebih, sedangkan sapi atau kerbau berumur 2 tahun, dan kambing yaitu berumur 2 tahun, dan domba atau biri-biri 1 tahun atau telah berganti gigi. Untuk jenis hewan unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang, sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang saja. Selanjutnya, syarat-syarat untuk orang yang berkurban. Yang pertama syaratnya itu adalah orang Islam. Yang kedua, dia harus merdeka, dan yang ketiga, dia berakal, dan yang terakhir yaitu mampu menyediakan hewan kurban. Itulah syarat-syarat orang yang akan berkurban. Nah, selanjutnya kita masuk pada tata cara berkurban. Nah, di sini kita yang pertama harus berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana niat berkurban ini kita harus ikhlas semata-mata karena Allah dan bukan untuk pamer atau tradisi semata. Niat ini boleh diucapkan dalam hati atau dilafalkan sebelum menyembelih. Yang kedua yaitu disunahkan dilakukan sendiri oleh orang yang berkurban jika mampu. Namun jika dia tidak mampu maka bisa diwakilkan, dan yang menyembelih ini harus muslim dan menyebut nama Allah, yang mana lafaznya Bismillahi Allahu Akbar hazihi minni, itu untuk diri sendiri, sedangkan untuk orang lain hazihi an fulan, yang artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ini dari aku. Nah, sedangkan yang diwakilkan artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ini dari aku untuk si fulan. Yang ketiga yaitu disembelih dengan alat yang tajam dan menghadap ke kiblat. Untuk pembagian daging kurban ini
daging dibagikan mentah kepada fakir miskin, dan pemilik boleh mengambil maksimal sepertiganya. Nah, yang terakhir yang harus kita ketahui dari berkurban yaitu hikmah dari berkurban itu sendiri. Yang pertama, kita dapat lebih mendekatkan diri kita atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dapat melatih diri agar bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Dan yang ketiga, kita dapat mendidik diri untuk lebih peduli kepada sesama. Dan yang terakhir, kita dapat menjauhkan diri kita dari sikap tamak, rakus, ingin menang sendiri, serta sewenang-wenang kepada orang lain. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua yaitu akikah. Yang mana pengertian akikah itu adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Untuk waktu penyembelihan akikah, penyembelihan hewan akikah ini sebaiknya dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran si bayi. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa jika pada hari ke-7 tersebut belum mampu melaksanakan akikah untuk anaknya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akikah bisa dilaksanakan pada hari ke-14 ataupun pada hari ke-21. Namun jika pada hari-hari itu juga belum mampu, boleh dilakukan kapan saja saat yang bersangkutan sudah mampu atau saat wali dari anak ini sudah mampu. Nah, kewajiban akikah ini menjadi gugur apabila bayi meninggal sebelum usia 7 hari. Selanjutnya masuk pada dalil tentang akikah. Di sini ada pada hadis riwayat Ibnu Majah yang diriwayatkan dari Samurah, yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Nah, di sini para ahli fikih memiliki pendapat yang berbeda tentang hukum pelaksanaan akikah, tetapi pendapat yang paling masyhur menyatakan bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkad, yang mana sunnah muakkad ini artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, selanjutnya untuk hewan dari akikah ini, para ahli fikih juga berbeda pendapat tentang hewan yang dapat digunakan untuk akikah. Tetapi mayoritas ulama menyatakan bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Adapun syarat dari kambing atau domba ini, yang pertama, kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Yang kedua, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Selanjutnya, syarat dan tata cara akikah. Syarat akikah, para ulama sepakat bahwa orang yang diakikahi adalah anak yang baru lahir. Hal ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa akikah itu dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Orang yang melaksanakan akikah adalah orang tua dari anak yang baru lahir tersebut. Adapun jumlah hewan untuk akikah, mayoritas ulama berpendapat bahwa untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan sebanyak 1 ekor kambing atau domba. Nah, sekarang untuk tata cara penyembelihan hewan akikah. Tata cara penyembelihan hewan akikah ini sama dengan penyembelihan hewan yang telah dibahas pada pembahasan penyembelihan hewan, yaitu pada kurban tadi. Hanya saja tujuannya yang berbeda, yaitu sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Yang terakhir yaitu hikmah akikah. Yang pertama, dengan akikah ini kita dapat merupakan wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Yang kedua, merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir sehingga dapat membebaskan anak dari ketergadaian dan akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. Yang hikmah ketiga yaitu memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat dalam menyambut kehadiran anak yang baru lahir.
Nah, itulah materi kita pada hari ini ya tentang kurban dan akikah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari materi Ibu. Terlebih dan terkurang mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.